Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Al-Quran adalah tuntunan umat manusia. Tujuannya tuntunan ini Allah turunkan adalah untuk menjadi pedoman bagi hidup manusia itu di dunia ini. Karena manusia itu yang mana dia telah mempunyai musuh. Ketika Nabi Adam alaihissalam digelincirkan oleh syaitan laknatullah, maka janji setan ketika itu dia akan menggoda anak cucu manusia, mulai dari samping, kanan dan kiri, depan dan belakang. Maka dia akan goda anak cucu manusia itu. Tujuannya adalah untuk menjadi teman nanti di dalam api neraka. Maka apapun yang Allah firmankan dalam Al-Quran ini, itu adalah menjadi amal pedoman kehidupan bagi kita untuk menuju ke dunia, ke akhirat kelak setelah kita wafat semuanya. Maka dalam hal ini di surah Al-Baqarah ayat 231 Allah menjelaskan hukum-hukum, yaitu terkait dengan keluarga suami istri berumah tangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu. Wa man yaf'al dzalika faqad zalama nafsahu. Wa la tattakhizu ayatillahi huzwa. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu sampai akhir iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Maka barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah Rasulullah SAW, untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah, bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini menjelaskan bahwa hukum-hukum di dalam perceraian itu diatur dalam agama Islam, yang mana itu ada batasan-batasan iddah. Apabila kamu hendak menceraikan istri kamu lalu sampai akhir iddahnya, maka tahanlah dia. Apa itu yang dikatakan iddah? Ialah menempuh 2 kali suci dari haid. Lalu sampailah akhir iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik. Cara yang baik itu adalah dalam bentuk mempertahankan rumah tangga, mempertahankan keluarga yang selama ini dibina. Apabila terjadi perpecahan, kesalahpahaman di dalam rumah tangga tersebut, maka kita adakan musyawarah keluarga untuk tidak melakukan sesuatu hal yang membuat perpisahan di keluarga mereka itu. Nah, ini adalah bentuknya, itu mempertahankan. Ataupun juga sebaliknya,
Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi. Itu menahannya bukan untuk menyiksa atau untuk mempersulit dia, membuat dia susah. Tetapi apabila itu kamu lakukan, maka sama dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu mempermainkan ayat-ayat Allah. Ini adalah ketetapan Allah SWT. Bagaimana bahwa ini adalah Allah yang telah membuat aturan ini sebagai tuntunan bagi umat di dalam berumah tangga. Lalu di ayat berikutnya Allah menjelaskan, wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'duluhunna ay yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf dzalika yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir dzalikum azka lakum wa athhar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan apabila kamu menceraikan istri kamu lalu sampai idahnya, maka janganlah kamu halang mereka menikah lagi dengan calon suaminya. Apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik, itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, di sini juga Allah menekankan, dan apabila kamu menceraikan istri kamu lalu sampai masa idahnya, maka janganlah kamu untuk menghalang-halangi dia untuk menikah lagi dengan lelaki pilihannya. Nah, inilah aturan-aturan Allah yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, yang rasanya tidak perlu lagi kita tafsirkan terhadap makna ayat tersebut. Cuma bagaimana kita untuk bisa mengamalkan ayat-ayat itu, untuk bisa membawakan di dalam kehidupan kita dan menjadi tuntunan di dalam kehidupan kita itu. Al-Quran ini adalah tuntunan umat untuk menyelamatkan kehidupan di dunia sampai menuju ke akhirat kelak. Inilah kiranya dua ayat surah Al-Baqarah ini menjelaskan bagi kita bagaimana tatapan kehidupan berkeluarga di rumah tangga, bahwa setiapnya apapun itu masalahnya telah diatur di dalam Al-Quranul Karim ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.